Nah, ayat 26 ini ternyata dari tradisi B, ketaatan kepada Yahweh dengan menjalankan peraturan dan ketetapannya, menghindarkan orang dari malapetaka. Itu dari teologinya Kitab Ulangan, Deuteronomis, kelompok Deuteronomis. Nah, kita belum baca ini. Jadi dari ya apa yang pernah kita baca itu belum pernah kita ketemu dengan ini kelompok ini. Gampang kan? Ya saya kira itu lah mudah lah, nggak ada yang apanya? Deuteronomis. Ya susahnya sedikit. Yang penting kita dapat maknanya itulah, bahwa Allah itu ya Allah yang murah hati. Ya, Allah yang murah hati itu Allah yang menyelenggarakan seluruh kehidupan umat Israel. Kalau butuh roti kasih roti, kalau butuh makanan minuman kasih minuman, kalau butuh daging nanti kasih daging. Ya, meskipun ya ada sumut-sumutnya itu. Ini beda dengan orang Mesir ya, Pak? Kenapa? Beda dengan orang Mesir. Orang Mesir namanya sepertinya di anak berikan. Tidak, karena mungkin kita. Ya di dalam konteks itu kan mau ditunjukkan orang pilihan itu. Dan orang Mesir itu kan sebenarnya kan bukan orang yang memiliki iman seperti orang Israel. Kalau kita pandang sekarang, wah itu Tuhan itu pilih kasih. Nanti kalau kita ketemu Nabi aja itu sudah kok kelihatannya seperti Allah itu gimana gitu. Tapi itu membedakan antara orang pilihan dan bukan orang pilihan. Ada perbedaannya. Sampai ya nanti akan kelihatan lah. Tapi lama-lama macet juga itu nanti ilmunya itu, karena ketika kita baca Ayub, nah itu kan berbeda. Istilah pilihan itu apakah sejak perjanjian lama itu dari mulai zamannya siapa? Apakah pilihan bagi orang Israel itu termasuk karena Indonesia tebus dari bangsa Israel? Pilihan itu mulai dari Abraham. Sebenarnya di antara sekian banyak orang pada waktu itu ya banyak, tetapi Allah memilih Abraham. Itu memang ya nggak bisa ditawar-tawar, itu kan hak bebas Allah sendiri ya. Prerogatif. Mau memilih siapa itu memang ya kita nggak bisa menentukan gitu loh ya. Terserah itu yang bisa. Jadi apalagi nanti juga kepada Israel itu selalu dikatakan kamu itu dipilih bukan karena kamu itu besar, bukan kamu itu hebat, bukan, tetapi karena Allah mengasihi kamu. Di antara bangsa-bangsa itu. Sama loh, sebenarnya itu kalau kita pikir-pikir juga sama. Kok kenapa nggak semua orang itu dijadikan Kristen ya? Misalnya, nah lalu kan kita menemukan ya Tuhan memilih pilihan itu ya. Sehingga kata pilihan itu sebenarnya kan mau mengatakan begini, bahwa orang itu diambil dari sekian banyak dan itu diambil menjadi miliknya. Kata pilihan itu sama seperti orang Israel itu kan banyak suku di antara lingkungan orang Israel itu, tapi yang dipilih adalah orang Israel. Kamu yang memilih aku. Iya. Allah sendiri yang. Jadi inisiatif pilihan itu bukan pada kitanya, tetapi inisiatif pilihan itu pada Allah pertama-tama. Maka kadang-kadang kan sangat mengherankan. Kalau di dalam Paulus itu sangat jelas.
Paulus itu kan mengatakan, loh, kenapa kok malah milih aku, padahal kan aku musuh. Bahkan dia mengatakan, saya ini lahir prematur dibandingkan rasul-rasul yang lain. Tapi ya Tuhan mau loh. Sampai Ananias itu kan bingung. Ananias kan bingung. Loh, itu kan musuhmu, kan Tuhan mengejar umatmu. Tapi kan Tuhan mengatakan, nah itu kan orang yang akan kujadikan sebagai rasul. Nah itu kalau sudah begitu ya ya seperti kayak misalnya nanti si siapa ini namanya, Yunus itu, loh ngapain Tuhan kok memaksa-maksa Yunus? Kenapa dia tidak memilih yang lain saja? Oh, Yunus itu disuruh ke utara malah ke selatan. Nggak mau. Tapi toh tetap yang dikejar itu, aku mau Yunus, bukan yang lain. Sehingga ya bagaimanapun itu lalu ada caranya untuk mengembalikan Yunus itu. Sudah jauh ke selatan. Bagaimana dengan Yudas? Siapa? Yudas. Bagaimana dengan Yudas? Judas Iskariot maksudnya. Iya. Kalau Yudas Iskariot itu kan sebenarnya memang dipilih sebagai rasul. Iya. Tetapi kan dianya sendiri tidak menanggapi kerasulannya ini. Persoalannya ada di situ kadang-kadang itu. Orang itu kan memang dipanggil dibawa terus, tapi ketika dibawa terus itu nggak mau berubah, ya sudah kan, apalagi malah memilih jalan yang lain. Kan nggak bisa dipaksa. Nggak bisa misalnya itu Tuhan itu apa itu istilahnya menggunakan kekuasaan malaikatnya untuk megangi, Yudas kamu jangan ke situ, udah diingatkan sebenarnya. Sama misalnya dengan Kain itu. Kain kan sudah diingatkan, kamu kalau marah itu bahaya loh. Tapi dia tetap marah saja. Akhirnya adiknya kan mati. Ya begitu, itu tetap ada tetap ada kebebasannya. Termasuk kita itu ya tahu kadang-kadang juga udah keliru, tapi ya nekat gitu ya. Ada begitu juga kan? Jadi tetap dikasih kebebasan memilih ya mau. Tetap. Jadi manusia itu tetap diberikan kebebasan memilih, tapi kamu harus mempertanggungjawabkan pilihan. Nah, yang kadang-kadang terjadi itu kan bukan begitu. Saya pokoknya mau sebebas-bebasnya, tapi kalau ada masalah, aku nggak boleh nanggung. Nah, itu nggak mau nanggung gitu loh. Ini kan seringkali di dalam gereja kan begitu. Kalau sudah salah, keliru, terus nanti kehilangan haknya, yang salah gerejanya. Seringkali kan begitu. Udah begitu terus saya belum lama ini saya dikatakan di depan gereja. Itu kan aturan yang membuat manusia Romo. Di depan gereja itu mungkin ada orang yang tahu. Tapi setelah itu istrinya telepon saya. Oh, bapaknya mau ketemu Romo. Oh ya sini. Ya kalau emosi itu ya biasa gitu. Seringkali ya bisa. Loh, yang salah itu siapa? Yang memutuskan kita sendiri udah tahu di tabrak-tabrak itu udah tahu bahwa itu tembok, gitu. Kalau udah tahu tembok, yo jangan ditabrak. Kekuatan kita ini seberapa nabrak tembok itu? Iya kan? Tapi kan pengen nyoba, kalau bener kerasa atau enggak ini.